نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على النبي الهدى وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita dapat menjalin silaturahim dan berjumpa dalam majelis ilmu setelah melaksanakan sholat zuhur di tempat masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menghitung pahala dan keutamaan menuntut ilmu seperti kita menghadiri majelisnya secara langsung karena kondisi yang tidak memungkinkan. Juga semoga Allah memberi lindungan dan penjagaan kepada teman-teman semua dan juga kepada keluarga. Hari ini insya Allah kita akan berbicara tentang Baiti Jannati atau rumahku adalah surgaku. Menarik kita bicara tentang hal ini karena hari-hari ini kita memang lebih banyak di rumah daripada pada saat keadaan normal justru. Jadi ada hikmah yang luar biasa di mana kita dapat menjadi lebih dekat kepada keluarga, pasangan dan anak. Tetapi ada banyak orang yang justru lebih banyak di rumah ini menjadi bencana bagi keluarga. Di awal-awal pandemi dulu banyak sekali kasus-kasus perceraian, ya justru karena lebih banyak di rumah. Bagaimana ibu-ibu menjadi lebih sensitif, lebih stres karena mendampingi anaknya, kemudian karena tekanan ekonomi, karena tidak siap dengan banyak ujian, ya ada banyak orang yang terkena imbas dari krisis COVID-19 ini, bukan hanya kesehatan, tapi juga ada krisis ekonomi di situ, ada krisis psikologis, ya, serta rumah tangga. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap melindungi kita di situ. Maka perlulah kita sampaikan konsep-konsep Islam, bagaimana membentuk keluarga, membuat suasana rumah tangga yang menjadi lebih teduh. Teman-teman sekalian, Islam ini mengajak kita menjalin hubungan dalam rumah tangga ini agar rumah ini memang menjadi tempat yang paling nyaman bagi seseorang ketika mereka mendapatkan keletihan-keletihan di luar. Kita lihat dari kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sangat bersedih ketika Khadijah wafat pada tahun ke-10. Karena bagaimanapun Rasul mendapatkan ujian-ujian, celaan, ya, tantangan yang luar biasa di Quraisy. Kalau Rasul pulang ke rumah, itu dia mendapati istrinya yang sangat luar biasa menjadi penenang dalam kehidupannya. Coba bayangkan Khadijah, bagaimana dia dapat membuat rumah, ya, menjadi istri, fungsi istri sebagai penstabil kehidupan yang penuh kejutan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi sangat takut setelah menerima wahyu dari Jibril, karena Nabi kan waktu Jibril turun ke Gua Hira, Jibril tidak mengenalkan dirinya sebagai malaikat. Jibril tidak bilang bahwa kamu adalah Rasulullah. Jibril tidak bilang ini adalah wahyu, kitab Allah yang terakhir. Tidak. Sehingga Nabi ketika turun dalam keadaan takut, bertanya-tanya ini siapa makhluk asing, nggak mirip manusia, nggak mirip onta, nggak mirip kambing gitu kan. Tiba-tiba memeluk dia, nyuruh baca gitu, berulang-ulang 3 kali, lalu bilang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq sampai 5 ayat pertama di surat Al-Alaq itu. Nabi memiliki kekhawatiran yang luar biasa. Nabi harusnya bercerita kepada siapa ketika punya problem yang menakutkan itu. Saya berpikir teman-teman sekalian, Nabi bisa bercerita kepada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Karena akrab, Abu Bakar bagaimana mendukung dia, percaya sama dia, ya, dan saling luar biasa hubungan antara keduanya. Dan Abu Bakar adalah orang yang sangat bijaksana. Ada banyak laki-laki pada hari ini kalau mendapat masalah, yang pertama ingin dia ceritakan bukan istrinya, bukan, tapi temannya. Dia merasa justru semakin besar nanti masalahnya, semakin ribet nanti urusannya ketika bercerita kepada istri. Atau Nabi SAW bercerita kepada pamannya Abu Thalib. Dia sudah hidup dari umur 8 tahun sampai menikah dengan Khadijah umur 25 tahun, 17 tahun. Ya, Nabi tinggal di rumah Abu Thalib, pemuka kaum bijaksana. Kenapa? Kakeknya Abdul Muthalib menjelang wafat mengantar Nabi ke Abu Thalib.
dan berkata, "Usika bi ibni haza." Abu Thalib, aku perintahkan engkau, aku wasiatkan engkau untuk menjaga anakku ini. Kata Abdul Muthalib. Padahal anak dia yang kaya ada Abu Lahab, ada Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Nabi tidak diserahkan kedua orang itu. Karena Nabi tahu rumah yang tenang, rumah yang mengajarkan ya kebijaksanaan, yang penuh kasih sayang adalah rumah-rumah sekelas Abu Thalib. Jadi wajar kalau Nabi ketika menerima wahyu misalnya bercerita kepada paman, tapi tidak. Nabi tidak bercerita kepada orang tuanya, yaitu Abu Thalib pada waktu itu. Tidak bicara kepada sahabat akrabnya yang bijaksana dan disenangi oleh semua orang, Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Nabi bercerita kepada Khadijah. Kenapa? Ada hubungan yang luar biasa antara Rasulullah dan Khadijah. Kalau kita melihat tabiat kehidupan, kita justru melihat sebenarnya rumah tangga Nabi dengan Khadijah ini sangat rentan konflik loh. Pertama, terpaut usia. Khadijah 40, Nabi 25. Coba, kenapa para pakar menyebutkan umur yang ideal antara laki-laki dan perempuan itu sekitar jarak laki-laki lebih tua 5 tahun atau 6 tahun. Kenapa? Karena perempuan lebih dulu dewasa. Tapi ini Khadijah lebih tua 15 tahun. Namun bisa harmonis. Faktor kedua yang membuat rumah tangga ini harusnya rentan ya, adalah sang perempuan lebih kaya, lebih punya uang. Potensi untuk durhaka bagi seorang perempuan ketika dia punya uang lebih banyak, itu besar sekali. Tapi kita ingin bagaimana rumah tangga ini damainya, subhanallah. Tidak pernah terlibat konflik sampai Nabi SAW menyampaikan, "Umirtu an ubashshira Khadijah." Aku diperintahkan Allah untuk memberi kabar kepada Khadijah bibaitin min qasabin la sakhaba fiha wala nasab. Bahwa dia bakal mendapat rumah dari permata nanti di surga. Tidak ada teriakan di dalamnya, ya. Dan tidak ada keletihan. Kenapa? Karena Khadijah memberikan hal yang sama kepada Rasul. Khadijah tidak pernah teriak-teriak di rumahnya, berkata-kata tinggi kepada Rasul, tidak pernah. Juga menghilangkan seluruh letih Rasulullah. Maka wajar Nabi bercerita perkara penting di Gua Hira itu kepada Khadijah. Dan keputusan itu benar. Nabi pertama kali pulang ke rumah, tak bisa bercerita. Masih shock. Hanya bilang ke istrinya, "Selimuti aku Khadijah." Khadijah istri yang luar biasa. Memberikan surga yang benar-benar di rumah. Khadijah langsung menyelimuti Nabi. Nggak nanya macam-macam. Coba perempuan hari ini mendapati suaminya wajah berubah dalam keadaan kalut begitu, pasti langsung segera dikejar pertanyaan. "Ada apa mas? Kenapa tadi? Apa segala macam? Tuh kan nggak mau cerita." Kan begitu. Tapi Khadijah tidak. Karena Khadijah adalah pembaca waktu yang tepat. Perempuan ini, teman-teman sekalian, banyak sekali. Mereka ini baik. Tapi bukan pembaca waktu yang baik. Dia nggak tahu waktu yang tepat minta duit belanja kapan. Dia nggak tahu waktu yang tepat untuk cerita ini kapan. Dia nggak. Kadang begitu. Khadijah lihat. Nabi minta diselimuti, diselimuti. Nanti saatnya dia akan bercerita sendiri. Besok Nabi lebih tenang, baru Nabi bercerita. Apa cerita Nabi? Nabi membuka ceritanya. Laqad khashitu ala nafsi. Khadijah, aku takut banget ada hal buruk terjadi padaku. Tadi malam datang makhluk yang gak pernah dilihat sebelumnya. Tiba-tiba dia nyuruh baca. Aku bilang gak bisa baca. Lalu dia peluk. Nabi ceritakan itu semua. Coba. Nabi Muhammad adalah laki-laki. Dia bercerita kepada siapa? Perempuan. Perempuan harusnya lebih emosional. Lebih tidak stabil. Lebih takut, lebih emosional. Harusnya ketika Nabi bercerita, Khadijah aku takut banget begini-begini. Coba bayangkan kalau istri pada hari ini. Pasti dia akan menjadi lebih kalut lagi. Lebih panik lagi. "Ayo lo mas, ada apa mas? Kenapa bisa begitu? Hati-hati lo mas." Khadijah tidak. Ketika Nabi bercerita ketakutannya itu, Khadijah tahu. Pada saat itu yang paling dibutuhkan oleh suaminya adalah bagaimana mengangkat moral suaminya. Bagaimana suaminya harus berpikiran positif. Khadijah berkata kepada Nabi, "La wallahi, la yukhzikallahu abada." Suamiku, nggak mungkin itu semua membahayakan kamu. Nggak mungkin orang seperti kamu ini disakiti sama Allah, nggak mungkin.
Kamu adalah orang yang menyambung silaturahim, berpihak kepada yang lemah, menanggung beban orang yang membutuhkan, berkata-kata benar, menyambung amanah, menghormati tamu. Disebutkan semua kebaikan-kebaikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat istri yang sangat cerdas dan baik itu. Pria, teman-teman sekalian, ini insya Allah banyak nonton di rumah bersama istri. Pria, dia ingin terlihat tangguh di depan manusia. Tapi dia adalah makhluk yang manja di depan pasangan. Pada saat dia terpuruk, itu adalah saat yang paling tepat untuk menunjukkan kepadanya bahwa Anda adalah istri yang paling tepat untuknya. Anda adalah pasangan terbaik yang dikirim Allah untuk. Apa respon Khadijah ketika Nabi menyampaikan kekhawatirannya? Apakah Khadijah tahu Jibril, kenal Jibril? Tidak. Apakah Khadijah sudah prediksi bakal terjadi begitu? Tidak. Tapi ketika Nabi menyampaikan kekhawatirannya, Khadijah memberikan sakinah yang luar biasa, memberikan kedamaian yang luar biasa. Langsung memasukkan ya ketenangan ke pusat hati Nabi. Gak mungkin Allah jahat sama kamu, suamiku, gak mungkin. Padahal dia juga gak tahu tentang hal itu. Coba bandingkan kalau ini terjadi pada keluarga kita pada hari ini. Pasti sang istri bilang, ayo lu mas, lagian ngapain sih malam-malam main-main ke gua, naik-naik gunung begitu. Kira-kira begitu. Ada banyak orang ketika suaminya bercerita kejadian yang tidak mengenakan di luar, dia dapat respon dari istrinya yang lebih buruk lagi. HP-nya diambil orang di kereta. Papa memang sembarangan begini, kemarin singlet ditaruh di sini, kaos kaki di sini. Kan kita begitu. Sehingga malas suami untuk bercerita. Ini luar biasa rumah tangga Rasulullah SAW. Dan kita akan melihat nilai-nilai apa saja sih yang dapat membuat rumah tangga ini menjadi lebih damai, ya, menjadi surga bagi orang-orangnya. Sehingga berhak seseorang mendapatkan balasan seperti apa yang dia lakukan di rumahnya. Baik, kita akan bicara karena tentu saja ada banyak pembahasan tentang membentuk rumah yang surgawi ini, ada banyak sekali. Hari ini kita memandang sesuatu yang paling dasar dari kisah, ya, based on sirah experience. Kita akan melihat nilai-nilai apa saja yang membuat terwujudnya baiti jannati, rumahku adalah surga. Yang pertama adalah nilai keimanan. Ya, nilai keimanan inilah yang bisa mendatangkan sakinah, kedamaian, serta keharmonisan rumah tangga. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Rum ayat 21 ketika bercerita tentang fungsi keluarga sebagai memberi sakinah, ketenangan, itu Allah menyebutkan dalam rangkaian ayat-ayat makro. Bukti-bukti kebesaran Allah secara umum di semesta. Di antara tanda kebesaran Allah menjadikan manusia, menjadikan langit, menjadikan ahli, menjadikan macam-macam. Lalu terselip ayat tentang hubungan suami istri. Wa min ayatihi khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tentang apa itu? Tentang ayat Allah. Ayat Allah digunakan untuk apa? Untuk keimanan kepada Allah. Kita diperintahkan untuk berinteraksi dengan tanda-tanda kebesaran Allah agar bertambah keimanan. Kalau bertambah keimanan, suami istri, anggota keluarga, maka akan bertambah sakinah, akan bertambah mawaddah, akan bertambah rahmah. Sebab apa? Sakinah cuma bisa dicapai dengan keimanan. Ya, saya nggak tahu di sini pernah sampaikan teori tentang sakinah di dalam Islam. Jadi begini. Tidak semua pemberian Allah itu adalah nikmat. Tidak semua. Ada pemberian Allah berubah menjadi bencana. Ada. Dia butuh keimanan yang mengubah apapun pemberian Allah. Ya, kita butuh satu aplikasi, satu tool, satu alat yang mengubah apapun pemberian Allah jadi nikmat. Apa alat itu? Alat itu adalah sakinah. Sakinah itu cuma ada pada orang mukmin. Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah yang menciptakan, yang menurunkan sakinah dalam hati orang yang beriman. Jadi sakinah hanya ada pada hati orang yang beriman. Apa itu sakinah? Sakinah itu tools, aplikasi yang mengubah apapun pemberian Allah menjadi nikmat. Karena tidak semua pemberian Allah nikmat. Ada dua orang sama-sama diberikan oleh Allah jodoh. Yang satu Allah berikan jodoh, Allah tahan sakinah. Karena tidak beriman kepada Allah, tidak ada sakinah. Jodoh justru menjadi neraka dalam kehidupannya.
Yang satu beriman kepada Allah. Dia syukur, dia sabar, dia dapat berinteraksi dengan baik. Jodoh datang bersama sakinah. Maka kehidupan rumah tangganya surgawi. Anak, pemberian Allah. Tapi Allah memberikan kepada seorang anak dan menahan sakinah, anak justru menjadi aib keluarga. Membuat susah, membuat dia malu berjumpa dengan tetangga, membuat dia tidak bisa tidur malam, dan lain-lain sebagainya. Tapi dengan keimanan, anak menjadi sakinah. Bersama keimanan, anak menjadi nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak sama-sama pemberian Allah. Tapi ada yang menjadi nikmat, ada yang menjadi bencana. Tergantung. Tools yang bernama sakinah. Jabatan, uang, itu pemberian Allah semua. Tapi ada orang yang diberi jabatan, justru jabatan itu menghinakan dia di depan manusia. Membuat dia terhina di depan manusia. Karena apa? Karena tidak ada sakinah. Jadi ketika kita berbicara, semoga samawa ya, sakinah mawaddah warahmah. Apa nilai yang paling penting? Pilar yang paling penting untuk membentuk itu iman. Tanpa iman tidak mungkin ada sakinah. Tanpa sakinah tidak mungkin ada kebahagiaan. Karena apapun pemberian Allah kepada seorang hamba, namun tanpa sakinah, maka pemberian itu berubah menjadi bencana. Nah, ini nilai yang pertama. Nilai yang kedua adalah nilai kebaikan atau ma'ruf. Apa kata Allah? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan bergaullah dengan pasangan-pasanganmu itu dengan ma'ruf. Ya, di ayat lain Allah berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walil rijali 'alaihinna darajah. Bagi perempuan itu mempunyai hak, ya, yang seimbang dengan kewajiban mereka dengan ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Ma'ruf itu kebaikan dalam timbangan syariat. Jadi ada baik menurut manusia, belum tentu baik menurut syariat. Kenapa baik disebut ma'ruf? Ma'ruf itu asal katanya adalah arafah, kenal. Sama dengan alimah, tahu. Jadi ma'ruf sama dengan ma'lum, satu yang diketahui. Satu yang diketahui oleh agama bahwa itu baik. Yang diakreditasi oleh syariat. Ini baik. Jadi ma'ruf atau tidaknya sesuatu tergantung penilaian syariat. Bukan penilaian kita. Istri kita minta belikan barang-barang mahal. Karena kita sayang sama istri kita, kita akan cari jalan apapun untuk dapat uang biar bisa beli itu. Itu ma'ruf bagi istri. Suamiku baik sekali, tapi tidak ma'ruf menurut agama. Itu baik menurut istri, tapi tidak ma'ruf menurut agama. Kenapa? Karena ma'ruf standar nilainya harus agama. Maka Allah berfirman, dan pergaulilah pasanganmu dengan ma'ruf. Keluarga yang berdasarkan standar agama adalah keluarga surgawi. Rumah yang dibangun di atas standar agama adalah rumah yang surgawi. Baiti jannati. Kenapa? Karena ada sesuatu ukuran yang bebas nilai, bebas kepentingan. Itulah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman sekalian, kenapa misalnya Allah tidak berkata wa'ashiruhunna bil mahabbah? Pergaulilah istri-istri kamu dengan cinta. Apakah ma'ruf lebih mulia dari cinta? Ya, jawabannya ma'ruf lebih stabil daripada cinta. Kenapa? Karena standar ma'ruf pasti. Ukurannya adalah agama. Allah perintahkan sesuatu berarti itu ma'ruf. Allah larang sesuatu berarti itu mungkar. Tidak dikenal dalam agama, itu arti mungkar. Jadi kamu bergaul dengan istri harus bil ma'ruf. Dengan standar agama. Bukan dengan standar kamu, bukan. Yang penting kan aku ingin menyenangkan istriku, udah bebasin aja dia mau keluar nggak pakai jilbab, dia mau pakai parfum, dia bergaul dengan laki-laki. Kamu bilang ini memberi kebebasan. Keluarga kami mah enak, demokratis, suamiku sama aku kasih kebebasan. Tidak ma'ruf. Ma'ruf harus berdasarkan standar agama. Walaupun terlihat rumah tangga itu adem ayem, tapi dia menyimpan sekam, menyimpan api di dalam sekam rumah tangga. Pasti itu, karena aturan yang terbaik adalah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah tidak berkata pergaulilah pasanganmu dengan cinta. Tidak. Kenapa? Karena ukuran cinta nggak jelas. Hubungan suami istri, teman-teman sekalian,
bisa berada pada fase di mana cinta berada di titik nol. Kalau sekiranya Allah memerintahkan pergaulilah pasanganmu dengan cinta, berarti kalau cinta sedang tidak ada, udah, jangan berbuat baik kepada mereka. Tidak. Al-Quran berkata, pergaulilah pasanganmu dengan ma'ruf. Walaupun pada saat cintamu kepada pasangan sedang berada pada titik nol, tapi kamu harus tetap memperlakukannya dengan baik. Gak boleh berkata-kata kasar, karena dilarang oleh agama. Gak boleh membentak, gak boleh memukul, tidak boleh ya mengabaikan kewajiban-kewajiban. Itu tidak ma'ruf. Walaupun cinta sudah tidak ada di hati, tapi kamu tetap harus memperlakukan pasanganmu dengan ma'ruf. Subhanallah. Ukuran segala sesuatu itu harus yang tepat, harus yang tetap, yang tidak berubah. Cinta berubah-ubah, tapi ma'ruf sandarnya agama tidak berubah. Dari awal sampai akhir nggak ada amandemen. Kita parkir mobil di jalan yang menanjak, jalan menanjak. Kita mau lihat mobilnya turun apa enggak, dan tangannya sudah kuat apa belum. Kita lihat turun apa enggak mobilnya. Apa yang kita jadikan ukuran? Sesuatu yang diam, sesuatu yang tetap. Misalnya ada pohon di situ, atau ada pagar rumah di situ, ya kan? Nggak mungkin kita melihatnya dengan daun yang ditiup oleh angin, nggak mungkin. Ukuran harus sesuatu yang tetap. Maka nilai kedua setelah iman adalah apa? Ma'ruf, bebas kepentingan. Nilai yang ketiga adalah wiqayah minan nar. Harus visinya adalah memelihara keluarga daripada api neraka. Jangan sampai ya kita melakukan sesuatu yang justru menyeret diri kita dan keluarga kita kepada neraka. Kenapa? Karena kehidupan di dunia ini sebentar sekali. Buat apa kita bersama sebentar di dunia untuk nanti berpisah di akhirat? Nauzubillah min dzalik. Kalau benar kamu menginginkan sakinah, menginginkan surga nanti di akhirat, maka mulailah dengan menjaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka segala ukuran kita berada pada track yang benar apa tidak dalam rumah tangga, lihat itu mendekatkan kita kepada neraka apa tidak. Sepintar apapun kamu mendidik anakmu, kamu menyekolahkannya ke sekolah yang paling baik dan paling mahal, kalau itu tidak menjauhkan dia dari neraka, maka kamu adalah orang tua yang gagal. Sebaik apapun kamu memperlakukan istrimu, tapi itu tidak membuatnya lebih jauh daripada api neraka, maka berarti kamu adalah suami yang gagal. Suami, ya, istri, orang tua, anak yang sukses adalah yang dapat sama-sama menjaga sama anggota keluarganya dari api neraka. Bagaimana cara yang terbaik? Cara yang terbaik adalah memiliki visi keluarga yang berjamaah. Ku anfusakum wa ahlikum nara, itu ada makna jamaah. Jaga dirimu dan keluargamu harus sepaket. Karena nggak bisa seseorang egois, udahlah nanti mati juga nggak sekubur. Aku nggak perintahkan anakku sholat di hari yang penting aku sholat. Mau istriku sholat atau enggak, nutup aurat apa tidak, anak-anak perempuanku nutup aurat apa tidak, sholat apa tidak. Yang penting aku. Nggak bakal bisa. Sebab perintahnya sepaket. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Kalau sekiranya nanti di akhirat, kenapa mereka tidak sholat? Karena tidak diperintahkan oleh ayahnya, tidak dibimbing oleh kepala keluarga, maka kamu juga akan kena. Maka harus ada visi keluarga yang berjamaah, melakukan amal ketaatan berjamaah, menjauhi dari kemaksiatan dan sesuatu yang tidak diridhai Allah secara berjamaah pula. Itulah yang mendatangkan kasih sayang Allah di dunia dan kasih sayang Allah di akhirat. Perhatikan hadis Nabi yang indah ini. Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a. Rahimallahu rajulan qama minal lail wa ayqadha ahlahu fa in abad nadaja fi wajhil ma. Wa rahimallahu imra'atan qamat minal lail wa ayqadhat ahlahu fa in abad nadaja fi wajhil ma. Ya, Allah menurunkan rahmat, kasih sayang kepada seorang pria yang bangun malam untuk sholat, lalu dia mengajak istrinya, membangunkan istrinya untuk sholat. Kalau istrinya enggan, dia percikkan air di wajahnya dengan percikan yang lembut itu saja.
Dan Allah menurunkan rahmat kepada seorang perempuan yang bangun malam untuk sholat, lalu membangunkan suaminya untuk bersama-sama sholat dalam ketaatan. Kalau suaminya enggak, dia percikkan dengan air di wajahnya. Subhanallah. Betapa indahnya berada dalam satu arus yang sama, gelombang yang sama, frekuensi yang sama. Ini yang membuat keluarga ini menjadi harmonis, menjadi surgawi. Jadi bagaimana Ustadz cara kita agar lebih dekat kepada pasangan, ikatan batin kita ya lebih terpelihara, lebih intim dengan pasangan kita? Jawabannya adalah sejauh mana kita bersama-sama menuju Allah. Karena ya gambarnya itu seperti segitiga begini, yang di atas adalah Allah, ini suami dan ini istri. Semakin keduanya menuju Allah semakin dekat, maka semakin dekat pula jarak antara keduanya. Jadi kita telah belajar tentang nilai iman, nilai ma'ruf, dan nilai al-wiqayah minan nar, menjaga dari api neraka. Saya pikir ini sebagai bahan diskusi kita pada siang hari ini, kita dapat kembangkan dalam dialog dan tanya jawab. Silakan. Baik, alhamdulillah Ustadz. Jazakallah khair atas ilmunya. Jadi kita dapat kaidah-kaidah yang penting dalam membangun baiti janati atau keluargaku, surgaku ya Ustadz ya. Yang pertama tentunya harus berdasarkan dengan iman. Yang kedua ma'ruf, standar kebaikan menurut agama. Kemudian ketiga memelihara keluarga dari api neraka atau visi keluarga yang berjamaah Ustadz. Mungkin kepada para jemaah kalau ada yang mau bertanya silahkan dibuka saja mic-nya, atau kalau enggan untuk menyampaikan langsung bisa ditulis di kolom chat ya. Dipersilahkan kepada para jemaah. Ya. Harusnya ini temanya menarik nih Ustadz, karena betul kata Ustadz tadi, kita dengan adanya WFH ini banyak di rumah Ustadz. Nggak kebayang kalau rumahnya itu bukan surga melainkan neraka gitu Ustadz. Kita nggak betah gitu Ustadz di rumah. Ada orang yang lebih betah di kantor daripada di rumah. Masya Rupanya Allah. lebih kalah daripada bosnya. Kan ada. Iya. Baik, silakan teman-teman, diskusi atau apa silakan. Ya. Baik, kalau itu saya mulai dulu kali Ustadz ya. Ada satu pertanyaan nih Ustadz. Siap. Dalam kita membangun keluarga gitu Ustadz, kita kan sebagai ayah, sebagai seorang suami, baiknya itu kan memiliki figur yang pemimpin gitu Ustadz ya. Namun yang kita pelajari figur pemimpin itu sepertinya stereotipnya itu yang tegas, marah-marah, atau yang bernada tinggi itu ya. Kalau menurut Islam atau pandangan yang benar itu bagaimana Ustadz? Ya, baik. Tingkatkan kualitas kata, bukan kapasitas suara, bukan. Jadi yang paling penting adalah memiliki kata-kata yang kuat. Bagaimana cara memiliki kata-kata yang kuat? Memiliki kata-kata yang kuat itu dimulai dari keteladanan. Kalau kita memberikan keteladanan dalam keluarga, maka kita cukup memberikan contoh saja dengan satu kata, satu kalimat pendek saja, orang-orang akan ikut. Di antara kekuatan kepemimpinan Nabi SAW, leadership Nabi dalam rumah tangga dan memimpin umat adalah keteladanan, qudwah. Karena Nabi yang memberi teladan bahwa dia orang yang paling lapar sebelum yang lain lapar. Dia yang paling menderita sebelum yang lain menderita. Dia yang paling depan di medan perjuangan sebelum yang lain. Dia yang paling berani, dia yang paling. Keteladanan ini kata kunci kekuatan seorang pemimpin dalam rumah tangga. Baik suami bagi istri atau suami istri bagi anak-anaknya. Itu harus, itu kata kunci. Yang kedua adalah tidak harus memiliki sesuatu sikap keras kepada anak kita. Sahabat Nabi, saya lupa namanya ini ya, dikenal sangat karismatik di luar, tapi di depan anak-anaknya dia sangat jenaka. Ya, main kuda-kudaan, niru-niru binatang atau apa gitu. Orang nggak nyangka lah kalau di rumah dia seperti itu. Kita harus begitu. Kita di depan umum ya memang harus menjaga marwah kita, tapi di depan anak-anak ya maka mereka harus lebih akrab kepada kita, lebih dekat kepada kita. Ciptakan kenyamanan yang luar biasa. Lihat Nabi Yakub alaihissalam, anaknya sudah membuang saudaranya Yusuf ke dalam sumur dan membawa baju. Yakub tahu betul bajunya kok nggak robek, cuma berdarah ya kan. Bijaksana sekali serigalanya, makan orang bajunya dibuka pelan-pelan biar nggak robek. Nabi Yakub itu tahu mereka ini sudah bohong. Tapi Nabi Yakub juga marah mereka dan kasar. Enggak. Nabi Yakub bilang,
ya kalian telah dipengaruhi oleh hal yang buruk, sehingga anak-anaknya tetap dekat dengan dirinya dan dia terus mendidik anaknya menjadi baik. Akhirnya menjadi sadar mereka dan membantu ayahnya pergi sampai merantau ke Mesir mencari persediaan makanan pada saat paceklik. Akhirnya berjumpa lagi dengan Yusuf, menyesali perbuatan mereka. Itu kenapa? Karena ada ayah yang lembut, yang sabar, itu yang harus kita ketahui. Tapi tegas harus tegas, tapi bukan berarti harus bersikap kasar atau berkata-kata yang tinggi, tidak. Baik, berarti bukan galak melainkan tegas, Ustadz ya? Iya, ada orang banyak yang keliru ketika menyampaikan itu. Misalnya ketika bicara tentang Umar, ada orang yang mengira Umar itu keras. Tidak, Umar itu tegas. Ya, Abu Bakar tegas. Bisa lebih tegas dari Umar, Abu Bakar itu. Tapi kata-katanya lebih lembut daripada Umar. Gitu. Sahabat berkata, Abu Zar berkata kepada Umar ketika Umar jadi pemimpin, Amirul Mukminin. Ya Amirul Mukminin, orang-orang ini takut sama kamu, gitu. Takut, nggak mau dekat sama kamu karena takut melihat karisma Umar. Karena badannya memang besar ya Umar. Kalau dia berdiri di atas kuda, kakinya itu bisa jejak ke tanah. Saking besarnya Umar. Umar ketika dengar kata-kata itu dia nangis. Dia berkata kalau mereka tahu apa yang ada dalam hati Umar, mereka berani mengambil baju yang sedang Umar kenakan. Kata Umar begitu. Coba. Lembut berarti dia. Masya Allah, Masya Allah. Baik, sepertinya ada yang mau bertanya nih Ustadz dari Pak Imam ya. Sudah dibuka mic-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih banyak diberikan kesempatan juga oleh MC untuk bertanya. Terkait dengan membimbing atau mengajarkan anak ya, apakah dalam Islam itu ada batasan umur atau apa di mana kita merasa anak kita sudah cukup dewasa atau anak kita sudah cukup besar, harusnya dia diberitahukan sekali, 2 kali, 3 kali, atau mungkin sudah berkali-kali kita jadi berpikir, harusnya dia udah sadar, dia udah berkali-kali dikasih tahu. Jadi kita merasa, ya sudahlah, biar dia menyadari sendiri. Apakah itu betul atau dalam Islam sebenarnya ada batasan tertentu nggak dalam usia untuk membina anak ini? Terima kasih, Ustaz. Baik, bagus sekali. Anak-anak baru kenal rasa tanggung jawab dan kewajiban itu umur 7 tahun. Sebelum itu nggak bisa. Karena itu di dalam Islam memerintahkan anak sholat dimulai umur 7 tahun. Sebelum itu nggak bisa. Jadi dari umur 7 tahun mereka udah diajarkan nilai-nilai, kedisiplinan, kewajiban, kemudian apalagi mulai menghafal gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan sholat itu umur 7 tahun. Namun mereka tahu tentang resiko, manajemen tanggung jawab itu baru umur 10 tahun. Makanya dia dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan, dengan pukulan adab namanya, itu pada umur 10 tahun. Sampai kapan kita mendidik anak? Sampai dia mati, walaupun dia sudah berkeluarga, kewajiban orang tua masih. Coba bayangkan, kewajiban orang tua masih. Dan nggak boleh kita tinggalkan. Kalau memang dia masih membutuhkan nasihat, kita nasihati. Beda nasihatin dengan campur dalam urusan keluarga. Nabi Ibrahim alaihissalam masih menasihati anaknya Nabi Ismail walaupun sudah menikah. Nabi Ibrahim waktu main ke Mekah, Ismail sudah menikah dengan satu perempuan dari Bani Jurhum. Nabi Ibrahim nggak ketemu sama Ismail. Ismail sedang pergi mencari makan, berburu misalnya. Dia tanya ke istri Ismail, gimana kehidupan kalian? Ya, gimana kehidupan kalian? Istrinya ini ternyata perempuan yang tidak pandai bersyukur, selalu keluh kesah. Susah sekarang begini. Ya, tidak menghargai suami. Apa kata Ibrahim? Ya udah sampaikan salam kepada Ismail ya. Dia nggak tahu bahwa itu adalah Ibrahim, bapak Ismail. Sampaikan kepada Ismail, tadi ada yang nyari dia, ya kamu bilang aja lah ciri-cirinya, dan dia pesan kepada Ismail ganti palang pintu rumahnya. Jadi pintu orang-orang dulu itu kalau di kampung itu misal biar anak kecil nggak keluar rumah itu dikasih palang, gitu. Teralis lah, ganti teralis rumahnya. Waktu Ismail pulang dari berburu, dia cerita tadi ada orang tua nyari kamu, gitu. Terus orangnya begini dan dia pesan ganti palang pintu rumah. Kata Ismail itu ayahku. Dan pesannya itu artinya aku harus mengganti istriku. Ya, kamu harus diceraikan. Diceraikan.
Lalu Ismail nikah lagi. Perempuannya baik, pandai bersyukur, menghargai suami. Ibrahim datang lagi dalam keadaan begitu, dia tanya, gimana keadaan kalian, rumah tangga kalian, ekonomi? Alhamdulillah bagus, pokoknya ya ada yang kurang-kurang sabar, begitu-begitu. Nah, Ibrahim berkata, sampaikan salam itu kepada Ismail dan bilang kepada dia, pertahankan palang pintumu, atabatul bab yang sekarang. Ibrahim berlalu. Setelah itu istrinya bercerita kepada Ismail. Ismail bilang, itu adalah ayahku, dan dia bilang engkau harus dipertahankan sebagai istriku karena engkau perempuan yang baik dan lain-lain sebagainya. Abu Bakar As-Siddiq tetap marah kepada Aisyah ketika bersuara tinggi kepada Rasulullah. Umar bin Khattab mengingatkan anaknya Hafsah walaupun sudah menikah dengan Rasulullah SAW. Jadi mendidik anak tidak kenal berhenti. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr itu sepanjang hidup. Karena walaupun orang sudah mengerti, tapi dia perlu diingatkan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Mengingatkan itu bermanfaat bagi orang mukmin, bukan hanya karena dia tidak tahu, tapi akan ada risih dalam hatinya. Oh, nanti aku ditegur begini, nanti aku itu yang terus kita sampaikan. Dan itu insya Allah menimbulkan kesadaran dalam diri. Baik. Baik, terima kasih. Pak Imam ada. Oke, siap. Kemudian ada pertanyaan lagi Ustadz dari Pak Yusuf ini. Silakan disampaikan langsung Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya Pak, ya lebih ke arah tipsnya lah gitu, formula bagaimana kita dalam belajar bersama dengan istri dan anak-anak gitu. Soalnya yang dulu pernah saya alamin itu kadang kalau diajarin sama kakak atau sama orang tua tuh kita lebih banyak adu argumennya gitu ketimbang dengan gurunya gitu. Sementara kan dengan kondisi sekarang ini lagi WFH ya, ke majelis juga anak-anak lagi di Ponpes juga lagi ada libur gitu. Ya, maksud saya itu saya mau mengasahnya di rumah, tipsnya tuh seperti apa gitu Pak Ustadz. Ya, mungkin begitu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini begini. Kalau kita melihat dari madrasah Rasul SAW, pertama Nabi itu selalu melihat potensi bagi sahabat-sahabatnya yang berbeda-beda. Nabi tidak pernah paksakan satu kepada yang lain. Jadi ketika seseorang berjumpa dengan potensi terbaiknya, itu akan lebih mudah bagi dia untuk mengikuti. Yang kedua adalah kedisiplinan. Artinya kita harus sediakan waktu yang tetap. Jadi ada waktu yang tidak bisa ditawar-tawar. Misalnya dari maghrib sampai isya adalah waktu kita membaca Al-Quran. Sediakan satu ruang, kondisi yang lebih mendukung, sama-sama buka Al-Quran itu. Kita kasih contoh, kita nggak pegang handphone, nggak apa. Jadi mereka tahu. Mungkin hari pertama, kedua, ketiga akan sulit, tapi kemudian mereka sudah terbiasa bahwa pokoknya kalau maghrib sampai isya itu adalah waktu membaca Al-Quran. Nah, atau jadi ada kedisiplinan dan begitu juga ada hal-hal yang kita mengetahui kecondongan, muyul, potensi terbaik yang dimiliki anak kita seperti apa. Karena pendekatan anak kan berbeda-beda. Dalam ilmu psikologi modern juga kita kenal bagaimana anak-anak yang auditori, bagaimana anak-anak yang visual, bagaimana anak-anak yang kinestetik gitu. Cara pendekatannya kan berbeda-beda. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi kita menekankan itu jalannya pas gitu. Kalau Anda mau lihat anak kita itu lebih mudah ikut kita itu melalui visual atau melalui auditori atau kinestetik itu, coba tes mereka mengingat sesuatu ya. Walaupun sesuatu itu tidak bisa mereka ingat. Misalnya begini, kita tadi dari masjid ya, sebenarnya kita bisa mengingat loh jumlah jendela masjid itu berapa. Banyak banget Pak. Bisa ayo. Tapi jangan mulai nunggu Papa bilang dulu. Kita mulai mengingat, kerahkan seluruh konsentrasi, berapa jumlah jendela. Anak kita 3 orang ini. Sekarang kita mulai mengingat. 1, 2, 3. Mereka mulai mengingat itu. Anak yang visual itu matanya akan ke depan begini. Itu anak visual. Tolong diingat. Kalau dia memejamkan mata, berusaha begini, berarti dia adalah auditori. Tapi kalau dia refleks menoleh ke kiri, berarti dia kinestetik.
ya. Artinya emosi, sisi emosi sangat dia perhatikan. Ayo sekarang kita mulai berhitung ya, berapa jumlah jendela di masjid yang tadi kita datangin. Dia langsung begini. Berapa? Nah, itu berarti ya anak kita adalah kinestetik. Jadi cara pendekatannya berbeda. Ke pasangan juga begitu ya. Misalnya begini, saya orangnya sangat visual misalnya. Istri saya kinestetik. Kalau saya bilang ke istri saya, tolong beresin rumah, nggak enak banget ngelihatnya begini-begini. Istri saya nggak paham, karena dia bukan orang visual. Tapi kalau saya bilang, tolong beresin rumah, siapa tahu nanti ada tamu datang, kita kan, wah malu dong kalau begitu. Perasaan itu yang saya eksploitasi. Malu nanti kalau ada tamu rumah berantakan. Dia langsung cepat itu, langsung bergerak. Tapi kalau saya bilang, beresin rumah nih, berantakan banget sih, nggak enak ngelihatnya. Nggak ngerti dia. Karena dia bukan orang audio. Begitu juga anak. Kita harus tahu cara pendekatan yang berbeda tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Ada lagi dari Pak Yusuf, sudah cukup? Ya, terima kasih Pak Ustadz atas tipsnya. Insya Allah bisa dijalankan ya. Mohon doanya juga Pak Ustadz, biar anak-anak kami juga jadi mujahid semuanya. Amin ya Allah. Anaknya di pesantren mana, Pak Yusuf? Lagi les untuk persiapan ke Gontor, Ustadz. Masya Allah, alhamdulillah, insya Allah. Baik, ada lagi mungkin daripada jemaah, kita buka satu lagi terakhir kalau ada. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, kita tutup saja kajiannya. Insya Allah nanti kajian mendatang akan diinformasikan. Kita berusaha untuk kajiannya rutin, Ustadz. Jadi nanti mungkin pembicaranya dengan Ustadz yang lain, atau nanti kalau memang ada waktunya kita teruskan. Ini sepertinya kajiannya soalnya cukup menarik, Ustadz, membahas mengenai keluarga. Nanti kita jadwalkan kembali, Ustadz, insya Allah. Silakan ditutup, Ustadz, kajiannya. Teman-teman sekalian, ya, keberhasilan seseorang itu dimulai dari rumah. Kenapa Rasul menikah dulu baru menjadi Rasul? Karena menikah ini laboratorium sosial. Seorang yang sukses di rumah akan lebih potensial untuk sukses di luar. Ketika Nabi memperoleh testimoni yang luar biasa dari Khadijah, ya, setelah 15 tahun menikah dengan Nabi, itu kan menunjukkan testimoni yang jujur. Kita ini paling sulit dapat testimoni dari istri, ya. Kita boleh aja mau terhormat, disegani, ya, jaim di depan umum, tapi istri kita tahu betul aslinya kita itu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala, Rasul SAW ya menyebutkan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Untuk memulai semua kebangkitan dalam kehidupan ini, mulailah kebangkitan dalam rumah tangga. Semoga kajian hari ini bermanfaat buat semuanya, ya, khususnya bagi saya menjadi pengingat bagi pribadi, ya. Semoga Allah SWT melindungi kita semua, semoga Allah menyembuhkan yang sakit di antara kita, dan Allah cepat mengangkat wabah ini sehingga kita dapat bertemu secara langsung lagi, insya Allah. Ini dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya pamit. Baik, Ustadz. Ketemu lagi, insya Allah.